Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah memenuhi undangan. Kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu menyampaikan hasil materi yang dipelajari selama modul 1.4 kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Ibu Darmika, SBDSD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, yang bertugas di SD Negeri 1 Bunda. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk turut menyaksikan nanti diseminasi pemaparan hasil belajar di modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya menyampaikan diseminasi, mari kita mengaturkan puja pangastuta. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di depan, diseminasi itu adalah upaya menyampaikan materi yang sudah dipelajari dari tahapan-tahapan fase yang sudah dipelajari oleh calon guru penggerak. Dan di tahap ini adalah bentuk aksi nyata upaya yang dilakukan oleh calon guru penggerak untuk menyampaikan hasil pembelajaran yang sudah didapat selama mengikuti modul 1.4. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu semua mengisi daftar hadir kegiatan hari ini. Sambil mengisi daftar hadir, dia bagikan kertas masing-masing satu. Nah, sambil menunggu mengisi daftar hadir, Bapak Ibu semua coba menggambar 5 jari di kertas putih tersebut. Boleh pakai jarinya sendiri digambar di sana. Gambar 5 jari yang ada, boleh pakai jarinya sendiri di sana. Boleh sekedar 5 jari, yang penting 5 jumlahnya, walaupun bentuknya tidak simetris. Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, sekarang Bapak Ibu mencari 5 orang yang berjasa pada Bapak Ibu, yang berjasa pada Bapak Ibu, yang Bapak Ibu hormati, yang Bapak Ibu sayangi. Di sana, di atas jarinya. 5. Orang ini bisa orang tua, bisa orang dekat, bisa keluarga, bisa teman yang berarti, yang berjasa, penting bagi Bapak Ibu semua. Sudah Bapak Ibu? Sulit untuk terima. Kita semua coba diangkat kalau sudah selesai. Bagus. Kelompok 5
timur belum selesai. Ya, sudah semua. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah coret 1 dari 5 jari itu. Coret 1. Coret 1. Nah sekarang tarik nafas, coret 2. Nah sekarang tersisa 2. Nah 2 ini baik buruk, kiri kanan, atas bawah. Nah ini yang paling sulit sekarang, menentukan 2 pilihan. Pasti pilihan yang Bapak Ibu pilih ini sudah dipikirkan matang-matang. Sekarang sisakan 1 untuk dipilih, 1 saja dari 5 jari yang sudah Bapak Ibu buat tadi nama-namanya. Susah, yang juga susah dulu pada saat jalannya. Nah sekarang sudah memilih 1 nama, sekarang buat 1 kata untuk nama yang Bapak Ibu pilih. 1 kata. Satu kata dari nama yang Bapak Ibu pilih. Sudah. Nah, siapa yang mau menyampaikan alasan kenapa menyisakan 1 nama dan kata yang disampaikan ke yang Bapak Ibu pilih? Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ya, bercanda. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, tadi kita diminta untuk menulis 5 nama orang yang berjasa bagi kita. Namun disuruh mengeliminasi 4. Jadi sisanya cuma 1. Saya sisakan nama suami saya. Kenapa suami saya? Alasannya itu menyisakan nama suaminya. Ya, kenapa suami saya? Kenapa tidak anak? Kenapa tidak ibu? Kenapa tidak ayah? Karena suami saya nanti akan menemani saya sampai tua, bahkan sampai mati harapan saya. Itu aja ya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya. Nah sekarang kalau ibu-ibu yang masih muda, mungkin siapa yang disisakan 1 namanya, boleh sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rebecca Kondisi, Mesti Rangin. Di sini dari 5 nama yang dipilih. Apa? Bukan apa saja tidak apa-apa. Nah kita merefleksi, kita mengingat. Memang peran jasanya penting, itu kan kita terharu. Ya sampaikan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya. Apa? Ya. Di sini nama yang saya sisakan adalah orang yang sangat dekat dengan saya. Ya. Ini orang terdekat dengan saya yaitu ibu. Ya. Bisa melanjutkan kalau tidak? Ibu saya begitu. Karena menurut kenapa saya misalkan nama ibu gitu. Sampai umur saya segini gitu. Bagi saya ibu adalah orang yang paling berharga, yang paling berjasa sampai di titik ini. Walaupun sampai umur ini saya belum bisa membanggakan begitu, ibu selalu ada untuk saya, selalu mendukung apapun keputusan saya. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf kalau penyampaiannya kurang Iya.
Tante Haru yang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan ya. Penguatan kepada teman yang sudah menyampaikan isi hati, perasaan, kejujuran. Adi. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Adi. Jadi dari kelima nama yang ada, tentu saya menyisakan ibu saya. Mungkin kenapa ibu? Bukan berarti yang lain tidak punya hal penting di hidup saya. Kenapa ibu? Karena dari umur saya dari lahir sampai di umur sekarang, di umur 24 tahun, saya sebagai anak mungkin banyak hal-hal yang menyakiti hati ibu saya dari balita, SD, SMP, karena saya sadar kenakalan saya itu banyak. Tapi dibandingkan ayah, ibu lebih sabar menghadapi saya, selalu membimbing saya dari yang sebelumnya ugal-ugalan sampai sekarang di titik ini saya bisa menjadi guru. Ibulah yang menjadi istilahnya guru pertama saya dalam hidup saya. Jadi mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi untuk Pak Adi. Kalau ada satu nih, ada satu di sebelah timur. Siapa yang mewakili? Ayah baru, mungkin ya. Gak apa-apa. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Dian Aprilia. Di sini saya memilih satu orang yang paling penting dalam hidup saya, yaitu ibu. Ya, saya adalah anak yang orang tuanya telah pisah, ya cerai. Selama saya umur TK sampai SD, saya masih bisa bersama ibu saya. Terima kasih, itu alasan saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi tadi podcast awal di diseminasi budaya positif. Kenapa dia menyampaikan tadi? Pasti orang yang Bapak Ibu pilih ini akan membawa budaya yang baik, positif kepada Bapak Ibu sampai hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, di modul 1 4 diseminasi budaya positif di sekolah ini ada banyak konsep nanti yang coba hantarkan. Yang pertama itu ada nanti pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, ada nanti kebutuhan dasar manusia, kemudian ada nanti hukuman, konsekuensi, restitusi. Garis besarnya di sini nanti hukuman, konsekuensi, restitusi. Setelah itu ada 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin istilahnya ini baru. Sudah pernah dengar sebelumnya? Restitusi pernah dengar? Oke, kita coba hantarkan nanti apa itu restitusi. Bapak Ibu,
Di tahun 2021 kemarin, tekan di beberapa sekolah menerapkan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah menggunakan paradigma yang baru. Hampir bagus semua pendekatannya. Konsep utamanya adalah kurikulum Merdeka ini bagaimana kita bisa mengakomodasi poin penting atau apa istilahnya itu sisi positif dari anak-anak, kelebihan anak-anak itu yang kita akomodasi, kemudian kita arahkan anak ini agar mampu dia mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini luar biasa. Kalau ini dikembangkan, dipelajari dalam, itu banyak. Karena di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. 6 dimensi yang mewakili karakter atau sikap anak. Selanjutnya, di konsep yang kedua, di budaya positif adalah disiplin. Bapak Ibu, sudah biasa ya mendengar kata disiplin. Nah, dalam hati kecil, sebelum melihat pengertiannya ini, apa yang Bapak Ibu bayangkan setelah mendengar kata disiplin? Apa yang terbayang dalam pikirannya kalau mendengar kata disiplin? Mungkin ada yang bisa, ada yang mau mencoba angkat tangan, boleh? Ya. Taat dan teratur. Disiplin, taat dan teratur. Yang lain? Mengikuti aturan. Yang lain? Patuh. Semuanya benar ya. Disiplin itu adalah, kalau kita telusuri, ini adalah turunan dari bahasa luar ya, bahasa Latin yang artinya discere. Discere di sana itu artinya belajar. Disiplin itu belajar. Belajar hal yang positif, belajar hal yang baik. Disiplin, membiasakan hal yang baik sudah termasuk disiplin. Tapi poinnya di sini adalah disiplin yang didasari dari dalam hati. Itu yang poin penting yang ditanamkan. Bukan disiplin dipaksa, ya, bukan disiplin dipaksa, tapi disiplin melalui kesadaran dan rasa tanggung jawab. Makna disiplin nyambung sekarang. Disiplin itu pasti mewujudkan kebajikan. Tujuan disiplin pasti menciptakan kebajikan, kebajikan universal untuk semuanya. Nah, kebajikan universal ini adalah nilai atau prinsip moral yang dianggap panduan perilaku yang baik, benar, diyakini bersama. Itu universal. Dasarnya dari disiplin itu tadi. Disiplin sudah dalam diri. Dan disiplin dia akan mampu mewujudkan kebajikan yang universal, kebajikan yang menyeluruh seperti kejujuran, keadilan, sopan santun, empati, simpati, peduli, kasih sayang. Itu contoh-contoh penerapan asalnya dari disiplin itu tadi. Turunannya kebajikan itu. Selanjutnya, kadang-kadang banyak masyarakat atau orang atau anak kecil itu tidak disiplin. Dasar setelah ditelusuri, mungkin saja ada kebutuhan dasar yang ada pada dirinya belum terpenuhi. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus didapat. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Nah, dari kelima unsur inilah yang menjadikan kita punya motivasi. Manusia hidup, kita masih bisa bertahan hidup, punya motivasi, punya semangat karena untuk ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi.
Nah, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah bersifat fisiologis, fisik. Mulai dari makan, kesehatan, rumah, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup psikologi, fisik. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan untuk diterima itu kebutuhan psikologis. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui. Ini pengakuan kalau dia bisa diakui. Terus yang keempat, kebebasan. Nah, mungkin anak muda di sini perlu juga kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, menentukan pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, arah hidupnya sendiri tanpa dipaksa. Terus yang terakhir, kesenangan. Mungkin semua ini kebutuhan dasar. Kebutuhan kesenangan ini adalah semuanya berhak mendapat kesenangan lahir dan batin, seperti bermain, tertawa, hiburan, dan sebagainya. Selanjutnya, itu yang tadi akan memicu terjadinya motivasi hidup. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Mungkin untuk memenuhi kebutuhannya yang tadi. Kebutuhan bertahan hidup pasti memerlukan tindakan motivasi dan seterusnya. Bentuk motivasi ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapat imbalan. Yang ketiga ini motivasi sesuai dengan keinginan sendiri. Mana yang motivasi yang baik di sini? Yang ketiga, sesuai keinginan sendiri. Artinya kalau yang pertama ini motivasinya karena takut ya, takut harus berbuat ini. Yang kedua, motivasinya karena hadiah, biar dapat imbalan. Tuh, yang ketiga ini sesuai keinginan sendiri, sesuai kemampuannya sendiri. Dia mengetahui kemampuannya sendiri, motivasinya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, poin pentingnya di sini, motivasi itu kadang-kadang karena terlalu kuat motivasinya, cenderung berbenturan dengan hal yang negatif. Nah, di sini saya coba paparkan ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Motivasi yang tadi itu mendorong tindakan-tindakan seseorang, mungkin berbenturan sampai ke konsep ini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini poin pentingnya di materi ini. Hukuman adalah sanksi resmi yang diberikan oleh otoritas hukum untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jerah. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, dampak dari tindakan yang umum dan disepakati yang bisa bersifat luas dan tidak selalu terkait dengan hukum. Konsekuensi. Yang ketiga, restitusi adalah cara atau proses yang dilakukan dan disepakati sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dilakukan. Karena ada proses di restitusinya. Nah, selanjutnya, motivasi tadi itu mendorong kemungkinan akan berbuat negatif. Nah, negatif, konsep penerapan disiplinnya akan berdampak negatif yang diberikan adalah berupa hukuman. Hukuman itu dampaknya apa kira-kira? Kalau anak-anak diberikan hukuman, menyakitkan. Ada yang cepat murid tidak nyaman. Murid menyembunyikan kesalahannya.
berusaha dia akan menyembunyikan kesalahan, menutupi kesalahan karena ketakutan. Cenderung akan mengulangi kembali. Kalau tidak ada yang melihat, coba mengulangi kembali. Penghargaan juga sebenarnya ini adalah penerapan disiplin yang berdampak negatif. Tidak efektif untuk jangka panjang. Misalnya selalu diberikan imbalan, nanti saat dilepaskan tidak bisa. Lepas imbalannya, ditinggal oleh siapa tak bisa dia melakukan tindakan. Merusak hubungan antara orang di kelas misalnya. Guru hanya sepihak kepada si A, yang lain itu mungkin merusak hubungan dengan teman-temannya. Mematikan kreativitas. Penghargaan ini bisa mematikan kreativitas yang lain. Pada saat Bapak Ibu tidak bisa menghargai, walaupun hanya gambarannya tidak begitu bagus, tapi kita kurang teliti, kurang fokus, kurang mencermati, mungkin anak ini akan mati kreativitasnya. Padahal dia punya ide besar dalam pikirannya, tapi karena kita putus di sana, hilang kreativitasnya. Terus itu di sana yang terakhir, kurang menghargai perbedaan. Nah, di buku Merdeka ini kan semua anak punya potensi, punya kelebihan, kekurangan. Nah, ini yang kurang kalau di penghargaan. Selanjutnya, ini konsep disiplin yang membangun budaya positif. Nah, Bapak Ibu semua, bagaimana kita memahami belajar dari sekarang? Konsep disiplin yang membangun budaya positif itu ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini mungkin jangka pendek, restitusi ini adalah jangka panjang. Kalau konsekuensinya hanya bisa mungkin hanya satu tingkatan di satu guru di guru yang lain tidak bisa diterapkan. Misalnya di kelas 6 tidak mengerjakan PR, konsekuensinya membuat ringkasan. Bawa ke kelas lain tidak bisa. Akhirnya di sana konsekuensi yang tadi itu adalah disepakati dua pihak untuk memperbaiki kesalahannya dalam waktu jangka pendek. Nah, itu konsekuensi ini poin pentingnya adalah meningkatkan kesadaran. Konsekuensi, saya melanggar, ini konsekuensinya kesadaran diri. Tapi yang paling penting pemahaman di budaya positif adalah restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita membangun rasa tanggung jawab murid terhadap perilakunya. Bagaimana murid itu bisa menghargai dirinya, menghormati orang lain, membiasakan budaya positif berkelanjutan. Artinya anak ini bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Siap bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kalau konsekuensi ini hanya sementara, restitusi ini akan memberikan dampak luar biasa kepada anak ini. Dia bertanggung jawab, tidak akan mengurangi kesalahannya di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang cermati ke depan, bisa dibaca ya? Nah, sekarang coba dioleh-olehkan di balik kertas yang tadi. Apakah masuk hukuman apa konsekuensi tindakan guru di sebelah kanan ini? Boleh nomor 1 konsekuensi, 2 hukuman, boleh seperti itu. Dia baca nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Coba dipikirkan.
ditulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coret-coret. 7. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. 8. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Langsung saja. Nomor 1 kira-kira masuk konsekuensi apa hukuman? Nomor 1 hukuman. Kenapa bisa hukuman? Ya ada yang dilanggar. Di sana ada terlambat, itu yang dilanggar. Terlambat itu kan sudah ada aturan sekolah. 7.30 itu aturannya. Lewat dari itu sudah melanggar aturan, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, sama kayak tadi, hukuman. Yang ketiga, bagus, konsekuensi. Konsekuensi itu apa tadi? Upaya anak itu untuk mempertanggungjawabkan konsekuensinya. Oh, tahu dia konsekuensinya. Yang keempat, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Pada saat pandemi ini wajib. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Nomor 7, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, kalau dia dapat Ibu Dani dalam pendekatan kepada pelajar. Yang kedua, membaca sikap pelajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh pelajar. Dan 5, kebutuhan dasar. Mungkin dia kebutuhan apa yang belum dan penuhi. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau tindakan olehnya? Nah, ini bentuk pertanyaan. Pertanyaan apa yang ditanyakan kepada pelajar oleh Ibu Dani? Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah pelajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan Anda, langkah Anda? Oke, langsung saja. Dari 4 pertanyaan yang ada, yang canggih, siapa yang mau nanti menyampaikan soal nomor 1? Pertanyaan pertama, posisi kontrol yang sudah ada. Sertai alasan itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi setelah mengamati kasus di atas dari Ibu Dani dan Fajar di kelas, di sini saya dapat menyimpulkan posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani itu pembuat rasa bersalah. Kenapa saya bisa bilang seperti itu?
karena saya di sini menyimak kalimat yang dikatakan oleh Ibu Dani. Jadi di sini gimana kamu Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek. Nah di kalimat ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, itu yang bisa saya simpulkan. Posisi Ibu Dani ini membuat rasa bersalah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang punya pendapat yang berbeda di soal nomor 1. Sama? Nanti kita diskusikan bersama. Soal nomor 2, saya mau menyampaikan pendapatnya. Soal nomor 2, sudah nomor 2. Soalnya adalah kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di kelas kemungkinan saja menemukan hal seperti ini. Anak-anak dipanggil acuh, tak peduli, panggil jauh. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh si Fajar dalam dirinya? Tadi ada 5 kebutuhan: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada 5 kebutuhan. Kebutuhan apa mungkin yang kurang atau perlu yang diperlukan oleh Fajar? Terima kasih. Baiklah, di sini untuk kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar itu lebih ke kasih sayang. Karena di sini guru harus lebih memperhatikan ya, kira-kira Fajar tuh malas belajar karena apa, ngantuk di kelas tuh karena apa, itu perlu ditanyakan. Terima Ya, kasih. bagus. Berikan tepuk tangan ini. Ada yang punya pendapat atau jawaban berbeda di soal nomor 2? Kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah juga mengalami hal yang nyata nih, anak seperti ini. Ada yang mau menambahkan yang kedua? Sudah cukup? Sudah? Nah sekarang ke soal nomor 3. Nah ini bila mana? Bila mana ini dia posisinya belum saat itu jadi pemantau. Nah bila mana artinya bila Anda jadi posisi pemantau, pertanyaan apa yang Anda ajukan kepada Fajar? Ya, siapa yang mau berpendapat? Sudah? Kita sudah. Oke, kalau dilihat sebagai bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan adalah yang pertama, Fajar, kenapa kamu tidur di kelas? Fajar, jangan tidur di kelas ya nak, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu menurut saya. Coba, kalau seperti itu kira-kira pemantau apa teman kira-kira? Pertanyaan itu. Coba ya. Ibu Chandra dan Bu Rian. Anak ini, Fajar ini acuh ya di kelas, tidak memperhatikan guru saat pembelajaran. Posisi sebagai pemantau. Pemantau ini harus punya dasar data yang tadi dia sampaikan. Bagaimana bentuk pertanyaannya sebagai pemantau? Ada yang menambahkan? Pemantau. Pemantau yang posisi paling aman, tidak ada dampak yang signifikan pada dirinya. Mungkin pertanyaan, mungkin anak diberi pertanyaan. Kira-kira anak tadi sudah ngerti nggak? Mungkin gitu, mungkin Pak. Sudah mengerti. Ya. Sudah sampai di mana tadi Pak menjelaskan? Mungkin gitu. Ada lagi? Nah, ini ya. Terus buat 1 jam diskusi. Semangat. Oke.
Baik, izinkan kembali saya menyatakan pendapat. Jadi bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya. Jadi di sini bisa saja Ibu Dani bilang seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan, Fajar? Ibu sudah sering memperhatikanmu selalu seperti ini. Dan di kelas ini sudah ada kesepakatan kelas, ikuti. Bagus. Kesepakatan poinnya. Terima kasih. Kesepakatan apa yang ada? Kesepakatan apa yang dilanggar? Itu yang dipantau, itu yang dikuatkan. Bisa adalah posisi sebagai pemantau. Ada yang menambahkan lagi? Terakhir, yang keempat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah pelajar, nah, mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, Pak Dek, coba. Nah, Pak Dek, kamu pada kepala sekolah, begitu mengetahui, maka ya, nah, kayak ini teman, sudah. Yang keempat ini, jika ada kepala sekolah di sekolahnya Fajar dan mengetahui hal tersebut, bagaimana tindakan dari kepala sekolah? Oke, kalau dilihat dari dasarnya, anak-anak yang seperti Fajar ini kan permasalahannya adalah kurang kasih sayang, ya. Jadi secara kasat mata bisa kita sebagai kepala sekolah lebih mengingatkan lagi guru-gurunya untuk dapat memperhatikan setiap siswa, every single student in the class, ya. Jadi setiap siswa itu kita harus ketahui bagaimana karakteristiknya mereka, bagaimana kebutuhan dan bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut. Jadi kitalah yang sebagai pendidik harus mengetahui kebutuhan dan kriteria karakteristik siswa. Jadi dari sana kalau anaknya perlu kasih sayang, mari kita sering-sering panggil namanya, sebut namanya agar dia merasa berterima atau kehadirannya diterima dalam pembelajaran. Begitu pula dengan anak-anak dengan karakteristiknya yang berbeda. Kita sendiri yang harus mencari tahu bagaimana solusinya. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Oke, jadi calon pemimpin di masa depan, kalau sudah punya pendapat seperti itu sudah luar biasa. Ada yang menambahkan pertanyaan Bapak tadi? Mungkin pendapatnya berbeda, itu pendekatannya berbeda. Nah, kalau kembali ke pembelajaran di era dulu itu pendekatan otoriter lain dengan sekarang. Kalau zaman dulu itu apa tindakan nyata, tindakan responsif langsung yang diberikan. Nah, ini ada dampak positif dan negatifnya. Kalau di era sekarang tidak bisa diterapkan karena sudah eranya berbeda, zaman berbeda, karakter sudah berbeda, berpengaruh besar kalau sampai menerapkan hal-hal seperti itu kembali. Bapak Ibu, dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi ada dari 4 pertanyaan dari kasus Fajar tadi itu sudah benar. Nah, kalau yang kuatkan di poin keempat, ya ini adalah apabila mengetahui kepala sekolah ini mengetahui yang memvalidasi kepala sekolah. Memvalidasi artinya menanyakan secara langsung kepada ibu dan kepada pajak, mencocokkan data. Jangan sepihak nanti kepala sekolah yang memutuskan. Kemudian kepala sekolah juga harus merefleksi atau menanyakan kepada guru-guru lain termasuk Jawa. Apakah memang seperti itu? Atau saja kemungkinan saja kesalahan pada ibunya ini tidak jujur, atau anaknya ini tidak jujur seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Kegiatan ini sangat luar biasa karena diskusi berjalan sangat aktif. Nah, pada kesempatan kali ini dapat yang simpulkan bahwa disiplin positif, fungsi kontrol
segitiga restitusi adalah konsep yang saling melengkapi. Ini adalah dasar kita sebagai pendidik, bagaimana kita mengambil keputusan. Bagaimana kita mengambil keputusan. Dan mengupayakan kita melakukan segitiga restitusi dalam mengambil keputusan. Artinya keputusan yang kita ambil tidak langsung, keputusan yang kita ambil berdasarkan data, berdasarkan fakta, dan ada upaya rasa pertanggungjawaban dari pelaku atau anak di sini. Tujuannya adalah apa? Menciptakan lingkungan yang nyaman, kondusif untuk perkembangan karakter dan kompetensi sosial emosional. Nah, inilah yang bisa dihantarkan, sampaikan di kegiatan diseminasi budaya positif. Mohon maaf seandainya ada kesalahan penyampaian. Kita sama-sama belajar, dan sekarang pentingnya penerapan budaya positif ini di sekolah. Nah, ini kegiatan terakhir karena sudah selesai. Yang ucapkan terima kasih kembali karena sudah mengikuti kegiatan dengan tertib. Yang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu.